Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala muruddin ya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah anakku semuanya, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, yang mana pada hari ini adalah kajian pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12 OTKP Multimedia dan AKL SMK Wahid Hasyim. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang barokah, manfaat bidin wa dunya akhirat. Anak-anakku semuanya, mari pada pertemuan ini kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah barokah ilmu yang manfaat, kesehatan lahir dan batin, dapat melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila dinah bikin niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, mari kita terlebih dulu untuk membacakan visi SMK Wahid Hasyim. Masih ingat ya? Ayo kita baca bersama-sama. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Untuk itu anak-anakku, pada materi meraih kasih sayang Allah dengan ihsan, ya, adalah kompetensi dasarnya nomor 3.2, menganalisis dan mengevaluasi Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, serta hadis tentang kewajiban berbuat baik ihsan kepada sesama manusia. 4.2.1, membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. 4.2.3 keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku berbuat baik sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait tentang berbuat ihsan. Menganalisis Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait tentang berbuat baik ihsan. Membaca Quran Surah Al-Baqarah 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Anak-anakku, materi ini bisa kalian buka di buku PAI kalian halaman 15 bab 2
terkait dengan meraih kasih Allah dengan ihsan. A. Perintah berlaku ihsan surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang berbuat baik kepada sesama. B. Ruang lingkup tentang berbuat baik atau ihsan. C. Menerapkan perilaku mulia dari pengalaman ihsan. Nah, anak-anakku, untuk surat Al-Baqarah ayat 83 ini, mari kita mulai ya pembacaan Al-Quran surat 83. Kita mulai dengan, mari bersama-sama kalian ya bisa mengikuti untuk membaca ayat ini dengan baik dan benar. Ya, bisa kalian ikuti Bapak ya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Ayat 83 surah Al-Baqarah ini ya, serta hadis tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, untuk hukum bacaannya, mari anak-anakku untuk mengamati terkait dengan hukum bacaan di ayat ini. Yakni contoh tajwidnya Israil ya. Israil. Nah, ini Israil ini adalah bacaan mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini adalah bacaan yang harus dibaca panjang, 6 harokat, 6 ketukan, di mana hukum bacaan ini mensyaratkan harus dibaca panjang ketika ada huruf mad bertemu dengan huruf mad. Artinya ada mad double. Huruf mad double yaitu dalam satu kata atau satu kalimat. Nah, ini yang dinamakan mad wajib mutasil. Juga bacaan yang berikutnya mu'ridun yang disebut yaitu mad arid li sukun.
Kenapa mat arjulikum ini? Yaitu bacaan panjang di akhir ayat. Sama panjangnya dengan mat wajib muntasil tadi, ya, yaitu khusus di akhir ayat di mana ada huruf mat wawu sukun bertemu wakof di akhir ayat, maka harus dibaca panjang seperti wa antum mu'ridun, dibaca panjang. Berikut yaitu contoh kosakata, ya, kosakata seperti misak janji, ihsana berbuat baiklah. Juga hadis riwayat dari Bukhari terkait dengan hadis dari Anas radhiyallahu anhu tentang saling menyayangi. Berikut kosakatanya, ya. Di surah Al-Baqarah ayat 83 ini kosakatanya sebagai berikut. Akhadna, kami mengambil. Masak janji, misak janji. Ta'budun, kamu tidak menyembah Allah selain Allah. Ihsana, berbuat baiklah. Qurba, kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa qulu, katakanlah. Linnasi, kepada manusia. Husna, yang baik atau kebaikan. As-sholah, laksanakan sholat. Az-zakah, tunaikanlah zakat. Cuma kemudian tawallaitum, kalian berpaling, minkum, kecuali sebagian kecil dari kalian. Wa antum mu'ridun, kamu sekalian para pembangkang. Kandungan dan pengamalan dalil tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Makna surah Al-Baqarah ayat ke-83 ini yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Pengamalan surah Al-Baqarah ayat 83, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, hormat patuh kepada orang tua dan guru, menyayangi tetangga dan teman, bertutur kata baik kepada orang lain, berbuat baik kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. A. Perintah berlaku ihsan. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al-Baqarah 83 tentang berbuat baik kepada sesama dan hadis terkait. Pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata husnun, yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan, yang artinya kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran mengenai hal ini. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Isra ayat 7. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, seperti halnya Allah berbuat baik kepadamu. Surah Al-Qasas ayat 77. Bahkan Ibnu Hajar mengomentari ayat di atas dengan mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebaikan kepada seluruh makhluk Allah SWT. Ihsan dianalogikan sebagai atap bangunan Islam, yaitu rukun iman adalah fondasinya. Rukun Islam adalah bangunannya. Ihsan, perbuatan baik dan berkualitas, berfungsi sebagai pelindung bagi bangunan keislaman seseorang. Jika seseorang berbuat baik atau ihsan, maka amal-amal Islam lainnya akan terpelihara dan tahan lama sesudah fungsinya sebagai atap bangunan Islam. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan amala dan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu sabda Nabi,
Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan seterusnya maupun ibadah umum. Demikian ya anak-anakku, mudah-mudahan hari ini senantiasa